Selamat sore, Mbak Pungki. Selamat sore Mbak Friska, apa kabar? Kabar baik, Sehat? sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Pungki, kalau bicara soal adanya kasus ini kan, jadi ramai di publik karena awalnya bahkan dipublikasikan bahwa ada dana hibah 2 triliun rupiah, lalu sekarang malah stepnya bukan pencairan dana tapi diperiksa ini anak dari almarhum Akiditio. Mbak Pungki lihatnya apa yang, janggal dalam hal ini? Ya, ya terima kasih banyak. Jadi pertama sebetulnya kalau kita melihat ini kan kita semua sedang apa ya mengalami kesusahan karena pandemi COVID ini ya. Jadi kemudian termasuk Polri juga dalam hal ini Polda Sumatera Selatan ini kan sudah keras sekali dalam membantu pemerintah untuk mencegah meluasnya pandemi COVID termasuk dengan 3T dan vaksin, termasuk juga penegakan hukum. Nah kemudian ketika ada anggota masyarakat yang kebetulan juga di masa lalu ayahanda yang sudah almarhum ini yang sudah dikenal oleh Bapak Kapolda, terus kemudian berjanji untuk memberikan bantuan dana sebesar 2 triliun, maka disambut dengan gembira seperti itu. Itu tangkapan kami. Dan semata-mata memang dilihatnya karena ini adalah bantuan untuk masyarakat dan digunakan untuk orang-orang yang terdampak COVID. Jadi sebetulnya adalah niat baik untuk sosial. Nah, oleh karena itu Polda Sumsel dalam hal ini Bapak Kapolda menyambut baik. Dan kita juga semuanya kan pada awalnya seneng gitu ya 2 triliun. Tapi ternyata ditunggu-tunggu sampai kemudian 2 Agustus ternyata masih belum cair dan oleh karena itu kemudian diperiksa sehingga untuk melihat apakah dana tersebut ada atau tidak dan kita tunggu hasil pemeriksaannya. Tetapi sebetulnya kalau kami melihatnya sebetulnya apa ya sebelum ini jadi rame gitu ya perlu diperiksa dulu gitu uang tersebut apakah benar uang tersebut itu ada. Hasilnya juga diperoleh dari mana, apakah dana-dana yang diberikan tersebut dana halal atau tidak gitu ya. Terus kemudian pajaknya nanti gimana, pengurusannya seperti apa. Nah, karena jumlahnya juga fantastis 2 triliun, jadi ya perlu minta bantuan PPATK untuk melacak apakah ini dana yang legal untuk digunakan atau disumbangkan kepada masyarakat seperti itu. Jadi Mbak Friska. Mbak Pungki lebih baik sebenarnya di awal ketat dulu pemeriksaannya sebelum diumumkan ke publik begitu ya. Nah, betul. kalau terkait dengan ini kan banyak juga yang tidak langsung percaya dengan dana hibah 2 triliun ini. Misalnya Menko Polhukam Mahfud MD juga berkomentar bahwa dari awal juga menyaksikan adanya dana sebesar ini, bahkan bertanya langsung kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur menyatakan bahwa tidak melihat penyerahan dokumen apapun meskipun diundang dalam acara itu. Nah, tapi kan dalam sisi lainnya kita lihat Kapolda Sumatera Selatan dinilai percaya terhadap adanya hibah ini. Mbak Pungki melihatnya seperti apa? Ya ini karena masa lalu ya kalau saya melihat ya karena hubungan baik dengan orang tua dari keluarga yang memberikan dana gitu ya almarhum Akiditio jadi mungkin masih terbawa suasana seperti itu sehingga apa namanya beliau percaya bahwa akan ada dana seperti itu. Nah kita sendiri kan juga masih belum tahu karena juga masih dalam pemeriksaan ya kita berharap mudah-mudahan kalau memang itu benar mudah-mudahan memang ada dananya karena ini kan dibuat untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Kita masih berharap positif aja Mbak. Ya, betul, kalau niatnya baik semoga juga ada yang janjikan itu ya agar nanti akhirnya juga baik untuk semuanya. Kalau yang juga menarik kan tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut bahwa anak Akiditio ini pernah dilaporkan dalam kasus penipuan meskipun kasusnya sudah dicabut oleh pelapor. Nah, track record ini sebenarnya bisa jadi perhatian atau dianggap hal yang berbeda dengan adanya rencana dana hibah ini? Itu bisa jadi salah satu catatan ya. Tapi kan katanya ini dananya dana dari almarhum, terus kemudian juga ada dana-dana dari pihak keluarga, ada anak-anaknya seperti itu yang memberikan sumbangan. Nah, oleh karena itu mungkin perlu diperiksa juga dari keluarganya yang lain ya, putra-putri Akiditio yang lain, apakah benar memang ada keinginan dari keluarga untuk menyerahkan sejumlah dana kepada masyarakat melalui Polda
Sumsel seperti itu. Saya rasa perlu diperiksa lebih lanjut, Mbak. Dan pemeriksaan juga saat ini kan masih berjalan. Tapi kalau Ya. kita lihat di media sosial, pasti Mbak Pungki juga memperhatikan banyak yang menyebut bahwa kok berani-beraninya melakukan prank gitu atau hal yang bohong. Apakah ini benar-benar hoax begitu? Nah, kalau misalnya tidak ada dananya, kita lihat kemungkinan terburuk. Apakah ada sanksi pidana yang bisa kemungkinan dijeratkan kepada anak Akiditio ini? Kalau secara perdata bisa ya, karena ini kan janji ya, artinya one prestasi. Nah, tapi kalau secara perdata saya masih kurang memahami nantinya seberapa jauh dampaknya misalnya. Katakan misalnya janji untuk memberikan sejumlah dana kepada masyarakat, apalagi ini pada masa COVID gitu ya, dan ini diucapkan di hadapan pejabat-pejabat publik ya, seperti itu. Saya rasa barangkali mungkin ada ada aturan-aturannya. Tetapi itu nanti biar Polda Sumsel dalam hal ini Ditkrimum yang akan merumuskan. Kalau menurut saya lewat perdata itu bisa. Tetapi kalau pidana nanti biar kajiannya Polda Sumsel saja yang melakukan kajian. Karena harus dilihat juga unsur-unsur tindak pidananya kalaupun ada begitu ya. Kalau Kompolnas sendiri sudahkah berkomunikasi dengan pihak Polda Sumatera Selatan khususnya Kapolda? Ya, saya berkomunikasi dengan beliau beberapa hari yang lalu, jadi sebelum kasus ini meletus ya, terkait dengan sudah didonasikannya ya, sudah ada pernyataan akan didonasikannya uang sebesar 2 triliun. Yang saya pesan wanti-wanti pada beliau adalah pengawasannya harus berlapis. Kalau ini sudah diterima, maka pengawasannya harus berlapis karena ini kan untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai misalnya dananya dikorup atau dananya itu salah sasaran dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi kemudian dan itu disambut positif oleh Pak Kapolda. Nah, kemudian terkait juga dengan pemanggilan Bu Herianti, itu juga sudah kami tanyakan kepada beliau apakah benar Bu Herianti dipanggil dan beliau menyatakan benar dan ini masih dalam pemeriksaan. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, dalam pemeriksaan ini yang Mbak Pungki lihat, apakah pihak Polda Sumatera Selatan harus segera melaporkan progres atau perkembangan dari pemeriksaan? Karena kan kita tahu ini sudah kadung diumumkan ke publik terkait dengan dana hibah ini. Daripada menjadi spekulasi, apakah butuh waktu cepat dari Polda Sumatera Selatan untuk mengusut hal ini? Oh iya, betul. Jadi itu perlu memang harus ada keterbukaan dari Ibu Herianti, perlu juga diperiksa saksi-saksi yang lain, misalnya putra-putri dari Pak Akiditio untuk bisa memastikan apakah dana itu ada ataukah dana itu katakan ada tapi di mana, bagaimana pencairannya, apakah pencairannya cepat atau lambat atau bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu perlu dilakukan oleh Polda sehingga ini ada penjelasan kepada publik. Jadi publik nggak menunggu-nunggu dan ini bagian dari bentuk transparansi kepada publik. Nah, transparansi itu penting, kita tunggu hasil pemeriksaannya. Tapi terakhir Mbak Pungki, apa pelajaran yang harusnya dipetik oleh semua pihak ya, baik itu pihak kepolisian, baik itu SKPD, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, soal dana hibah, apalagi di kondisi pandemi atau hal-hal semacam ini? Pertama memang perlu harus melihat ketersediaan dana ya, dana itu ada apa enggak, terus kemudian tadi dana itu asalnya dari mana, pajaknya bagaimana, terus ketika diserahkan siapa yang ngurus, aturan-aturannya itu seperti apa. Nah, kalau untuk Polri sendiri aturannya memang ada aturan terkait dengan hibah. Nah, jadi nanti pengurusannya sama seperti dana APBN atau dana APBD, sehingga sebetulnya kalau itu diserah terimakan kepada Polri nggak masalah gitu ya. Nah, tetapi memang pengawasannya memang yang perlu lebih diperketat seperti itu, Mbak. Pengawasannya sebelum diumumkan ke publik dan setelahnya kalau dananya sudah cair begitu ya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Mbak Pungki Indarti. Terima kasih banyak Mbak Friska. Terima kasih, selamat sore.